Bu, ini dari warga, ada yang menyapa dan menyampaikan salam buat Ibu. Tadi katanya, kata beliau, Ibu ini memiliki nama hadiah. Itu Iya, iya, hadiah iya. seperti apa, Bu? Oh iya, alhamdulillah saya pernah mendapat gancingan dari beliau Ingkang Sinuwun Pakubuwono 12 dengan sebutan Nyai Mas Tumenggung Nuring Tias. Oh, Yaitu amanah yang saya emban sampai saat ini. bisa diartikan nama tersebut, Ibu? Nuring Tias menurut beliau nur itu cahaya, Tias itu hati. Jadi hati yang bercahaya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Itu Apa yang satu doa. dirasakan, Bu, ketika Ibu berziarah ke Mbah Tuan dari Turki yang ada di eh, telatah Gunung Kidul ini, Bu? Masya Allah, saya terharu mengingat apa ya, perjuangan beliau luar biasa ketika syiar Islam di Indonesia. Dan ini mengingatkan kita semuanya ketika kita sudah sendiri seperti ini, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan ketika di dunia, hanya ada 3 yang kita bekal. 1, anak soleh yang mendoakan orang tua. 2, ilmu yang diamalkan. 3, amal jariah. Hanya itu saja yang menemani kita. Itulah yang menjadi kenapa saya haru, kenapa saya terhanyut ketika berdoa. Karena itulah yang nanti akan menghantarkan kita ke alam yang sama. Kita hanya antri, tidak tahu kapan giliran kita. Hari ini mendapat kehormatan selain dengan Ibu Mirah ya tadi, Ibu juga bersama Kanjeng Suryo Ya, Ngayogyakarta iya. ya. Ini disengaja atau seperti apa, Bu? Kurang tahu ya Kanjeng, jadi kita sendiri juga tidak tahu. Ya, Jalan aja. Iya. janji ya, cuma beliau-beliau ini datang dari Solo, saya dari Jogja. Oh gitu. Ketemunya di Cawas. Oh di Cawas. Iya. Nah ini katanya di sini ini merupakan juga merupakan sebuah apa titik 3 wilayah, nggih. Betul. Yang ada yang dari Klaten, juga Sukoharjo sama Ngayogyakarta. Ini berarti sebuah tempat yang luar biasa, Kanjeng. Ya, betul. Ibu, kembali lagi, Bu. Ya. Saya yakin Ibu tidak ingin lekas bergegas ya dari tempat yang mulia ini ya, Bu ya. Supaya waktu yang sangat singkat ini menjadi sangat berharga, Bu, untuk di kemudian hari. Apa yang harus dilakukan di sini, Bu? Selain kalau menurut gagasan Ibu Sedamira tadi, di sini harus dibangun sedemikian rupa ya, harus dipugar. Selain dipugar, Bu? Ya, jadi selain dipugar sebaiknya ini menjadi satu cara ya, peninggalan para leluhur kita yang sebaiknya kita leluri. Jadi kita menghilangkan bahwa kita di sini berdoa, mendoakan beliau. Jangan sampai kita salah arah sehingga terjadi satu yang musyrik, yang ini yang sering terjadi, sehingga kita akan menanamkan kepada generasi kita, ayo kita tuh berziarah itu mengingatkan kita bahwa kita ini yakin juga akan dipanggil Allah itu ya. Dengan mendoakan kita akan jadi ingat mati. Dengan mendoakan kita juga akan mengingat bahwa luar biasanya Allah menciptakan alam seisinya ini. Itu yang kita lakukan sehingga ini kita bersama adik-adik yang masih muda-muda, salut saya. Jadi adik-adik ini masih muda-muda belia tetapi masih mau ziarah, karena saat ini tuh jadi barang langka ya. Yang namanya adik-adik ziarah itu jadi barang langka. Dan ini kenapa kita aja orang Solo, orang Indonesia, kita ziarah kemana-mana. Bukan dalam arti kita itu istilah mensyirikkan, enggak, tetapi kita mendoakan beliau. Karena apa? Beliau itu adalah para leluhur yang mendahului kita, yang sudah jerih payah untuk bagaimana mensyiarkan Islam, mensyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia dan sebagainya. Maka ini tidak ada jeleknya kita selalu mendoakan beliau. Karena apa? Minal muslimin wal muslimat aja kita doakan. Itu dari seluruh dunia. Beliau, Ibu tadi menggambarkan bahwa kita berziarah ke makam ya para aulia, para syuhada, alim ulama. Ini merupakan salah satu bukti bahwa kita hanya ingin membuktikan bahwa kita adalah anak soleh atau seperti apa, Kanjeng? Ini seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa
berziarah itu intinya adalah satu, memohonkan ampun pada almarhum agar semua dosa dan kesalahannya pada waktu beliau masih hidup diampunkan oleh Allah, dijauhkan dari siksa kuburnya, dan ditempatkan di sisi Allah yang mulia. Amin. Tentu kita sebagai peziarah bagaimana kita menteladani almarhum, paling tidak menciptakan atau bertindak hal-hal yang di luar etika agama kita sebagai seorang penganut Agama Muslim. Tentu kita ada Etika dan norma juga akidah ya Kanjeng. akidah terutama harus benar-benar kita jalankan dengan benar. Yang tidak kalah penting seperti yang disampaikan tadi adalah mengingatkan kembali suatu saat kita pun akan kembali menghadap kepada Allah. Orang meninggal itu umur berapa saja pantas. Baru lahir meninggal juga pantas. Umur 100 tahun baru meninggal juga pantas. Dan hak mutlak pada Allah. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Andai kata kita dipundhut oleh Allah, semoga menjadi yang husnul khotimah. Subhanallah. Kanjeng, terima kasih Kanjeng. Ibu, terima kasih Ibu. Aduh, subhanallah. Mbak, sedikit aja dari tokoh muda ini. Dari muslimat muda, Mbak. Tahu kalau di sini ada sebuah makam keramat ini seperti apa? Ayo, siapa yang mewakili? Bisa menghadap ke kamera? Ini dari rekan-rekan sahabat dari Majelis Taklim Al-Busyra. Ada yang nderekaken untuk ziarah ke mriki. Terus teman-teman diajak. Oh gitu. Al-Busyra mana nggih? Al-Busyra itu Gedang Sari. Gedang Sari masih ikut Yogyakarta. Ya. Oke. Harapannya terhadap milenial ya. Ini seperti apa? Kalau kata beliau tadi jarang sekali sekarang itu para milenial ini berziarah lah begitu ya. Harapannya seperti apa terhadap kaum milenial? Sebenarnya itu seharusnya memang yang muda itu yang harus lebih banyak sholawatnya, harus lebih banyak mengikuti majelis ilmu, majelis zikir dan lain-lain. Kalau bukan yang muda-muda ini, masuk harus nunggu tua, kan belum tentu tua juga. Oh gitu ya. Berarti di masa muda harus betul-betul pandai ya Mbak ya. Mumpung masih muda memang harus digunakan waktu muda untuk hal-hal yang lebih baik, yang positif. Dengan Mbak siapa ini? Rani. Mbak Rani. Oke Mbak Rani, terima kasih.